Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama aku Babang Sotoy. Jadi di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita anime yang berjudul Claymore. Anime ini berlatar di mana manusia kini hidup berdampingan dengan monster yang dinamakan dengan Yoma. Mereka menjadikan manusia sebagai makanan, bahkan dapat merubah wujud mereka sendiri menjadi manusia yang mereka makan, hingga berbaur. Bahkan kepribadiannya sendiri mirip seperti manusia. Oleh karena itu, sangat susah untuk membedakan antara Yoma dengan manusia. Ditambah lagi Yoma merupakan makhluk yang memiliki kekuatan, kecepatan, dan daya tahan yang melebihi manusia pada umumnya. Oleh karena itu, didirikanlah organisasi manusia khusus untuk membasmi para Yoma. Organisasi tersebut bernama Claymore. Claymore sendiri awalnya merupakan seorang manusia. Namun mereka sejak kecil dilatih dengan memakan Yoma, mereka mendapatkan kekuatan, kecepatan, dan lainnya yang dimiliki para Yoma, bahkan dapat melebihi para Yoma itu sendiri. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Babang Sotoy. Scene awal kita diperlihatkan kepada seorang monster atau seekor monster yang memiliki julukan yaitu Yoma. Saat ini Yoma tengah memakan santapannya yang merupakan manusia. Yang tak lama dari itu datang seorang gadis yang merupakan seorang pemburu Yoma yang diketahui dari organisasi yang bernama Claymore. Lalu gadis itu langsung membasmi Yoma tersebut dengan mudahnya. Dan anime Claymore pun dimulai. Lalu scene berpindah ke suatu desa yang mana desa tersebut telah jatuh korban lagi akibat ulah Yoma. Lalu penduduk desa melakukan perundingan kepada kepala desa untuk segera membasmi Yoma yang ada di desa mereka. Namun mereka bingung bagaimana cara menemukan dan membunuh Yoma itu. Dikarenakan Yoma memiliki kekuatan yang besar dan ditambah lagi dapat menyamar sebagai manusia dan membaur kepada penduduk desa. Sangat sulit membedakan antara Yoma dan manusia asli. Lalu kepala desa mengambil jalan pintas yaitu memanggil Claymore untuk membasmi Yoma. Awalnya penduduk desa menolak untuk memanggil Claymore karena bagi mereka Claymore adalah makhluk yang mengerikan. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka harus menerimanya. Kemudian scene berpindah kepada seorang bocah yang bernama Raki bersama kakaknya. Di sana Raki mendengar kalau Claymore telah datang yang kemudian dirinya langsung bergegas untuk melihat Claymore tersebut. Dan sudah banyak warga yang berkumpul. Raki heran, ternyata Claymore adalah wanita. Lalu salah satu penduduk berkata kalau seluruh Claymore adalah wanita. Dan mereka juga mempunyai julukan lain, yaitu penyihir bermata perak. Karena seluruh Claymore bermata perak, mata Claymore akan berubah menjadi emas saat mereka sedang bertarung melawan Yoma. Kemudian Claymore mendatangi kepala desa yang telah memanggilnya dan berkata kalau dirinya telah selesai melakukan pekerjaannya, akan ada seseorang yang datang untuk mengambil bayaran atas pemanggilan Claymore. Kemudian Claymore berjalan dan berpatroli keliling desa. Dari situ Raki mengikuti si Claymore. Raki bertanya, apakah dirinya Claymore? Lalu wanita itu berkata kalau organisasinya tidak memiliki nama. Nama itu hanya nama yang diberikan orang-orang pada organisasi mereka. Si Claymore heran, kenapa Raki tidak takut pada dirinya, sedangkan penduduk desa sangat takut kepadanya. Raki terus mengikuti Claymore berjalan hingga sore hari. Lalu Claymore berhenti untuk istirahat. Di sana Claymore bertanya kepada Raki, kenapa Raki terus mengikutinya. Raki hanya menjawab karena dirinya Claymore. Lalu Raki bercerita kalau korban pertama desanya adalah orang tuanya. Lalu scene flashback saat orang tua Raki dimakan oleh Yoma tepat di depan mata Raki dan kakaknya. Namun mereka berhasil selamat dari Yoma itu. Setelahnya Raki pulang untuk menyiapkan makan malam. Sesampainya di rumah Raki melihat bahwa pamannya telah tewas. Lalu muncul kakaknya dan berubah menjadi Yoma. Yoma ini adalah Yoma yang membunuh orang tua Raki. Saat itu si Yoma mengambil alih dan otak kakaknya Raki. Lalu Raki pun diserang. Saat akan dibunuh, Claymore datang yang langsung memotong tangan Yoma. Di sana terlihat Claymore dalam mode bertarung. Singkatnya si Claymore berhasil membunuh Yoma tersebut. Melihat itu, Raki sangat terpukul. Kemudian berpindah ke Raki yang berada di padang pasir. Dirinya di sana karena Raki dibuang oleh penduduk desa. Karena penduduk desa takut kalau suatu hari nanti Raki menjadi Yoma dan memakan penduduk desa. Raki telah menempuh perjalanan jauh hingga dirinya pingsan karena kelelahan.
Sebelum itu dirinya melihat ada seseorang jauh di depan. Setelahnya Raki terbangun di sebuah kamar, yang mana pemilik kamar berkata kalau Raki dihantar oleh Claymore. Lalu Raki bertanya di mana dia. Orang itu berkata kalau Claymore sedang melakukan pekerjaannya. Kemudian Raki berlari mencari Claymore itu. Saat terhenti, salah satu warga mengatakan kalau Claymore mencari dirinya yang sekarang berada di hutan belakang kota. Saat berada di sana, Raki bertemu dengan Claymore itu. Namun Raki menemukan kejanggalan terhadap Claymore itu, dan ternyata dia adalah Yoma yang sedang menyamar. Lalu Raki pun dijadikan sandera oleh Yoma karena Yoma telah menyadari keberadaan Claymore itu. Yoma mengancam Claymore dengan menyuruhnya melemparkan pedangnya kalau Raki ingin selamat. Dari sikap dingin Claymore, dia berkata, "Apakah kau pikir menjadikannya sandera akan berguna melawanku?" Perkataan itu menandakan bahwa Claymore tidak peduli kalau Raki tewas. Namun siapa sangka, Claymore melemparkan pedangnya, yang kemudian Yoma langsung menusuk perutnya. Lalu Claymore menyeret Yoma jatuh ke bawah karena dirinya ingin mengambil pedangnya. Lalu setelah mendapatkan pedangnya, Claymore langsung membunuh Yoma itu. Claymore membuang pedangnya bukan karena Raki, melainkan kalau dirinya bergerak dan membunuh bersama Raki, dia hanya akan membunuh Raki, lalu kabur begitu saja. Di sana Raki berterima kasih karena telah menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Karena Raki dibuang di desanya, Claymore mengajak Raki pergi bersamanya. Namun di sana Raki hanya akan menjadi juru masaknya si Claymore, karena Raki pandai dalam bidang memasak. Nah di sana Claymore memberitahukan namanya, yang diketahui bernama Clara. Setelahnya Clara bersama Raki melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Di sini dijelaskan kalau Claymore adalah persilangan antara manusia dan Yoma, atau bisa disebut juga dengan tubuh setengah manusia setengah Yoma. Saat malam hari, mereka berhenti untuk istirahat. Lalu di sana Clara pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan seseorang. Pria itu datang untuk memberikan Clara baju baru dan memberikan petunjuk pekerjaannya selanjutnya. Kemudian pria itu memberi Clara surat hitam, yang saat Clara membacanya dirinya terkejut. Lalu Clara kembali kepada Raki. Keesokan harinya Clara menitipkan Raki di sebuah penginapan. Di sana Raki bertemu dengan seorang pria misterius. Pria itu berkata kepada Raki kalau di dalam tubuh Clara mengalir darah dan daging Yoma. Sebuah organisasi tertentu menciptakan mereka untuk membasmi para Yoma. Para Claymore menggunakan kesadaran manusia mereka untuk menekan kekuatan Yoma yang ada di dalam diri mereka. Manusia setengah Yoma bisa menjadi Yoma juga. Karena semakin tinggi kekuatan Yoma yang mereka gunakan, semakin besar kemungkinan tubuh mereka menjadi Yoma. Dan bagi mereka yang tidak sanggup menekannya, akan berakhir menjadi Yoma dan akan dibunuh oleh organisasi mereka itu sendiri. Setelah mendengarkan itu, Raki berlari menyusul Clara. Sementara itu, Clara yang sedang berada di Gunung Silet tersusul oleh Raki. Di sana Raki bertanya tentang yang dikatakan oleh pria tadi. Namun Clara berkata kalau itu tidak benar. Setelahnya, Clara melakukan pekerjaan yang tertulis di surat hitam, yang mana surat itu tertulis kalau Clara disuruh membunuh salah satu rekannya yang tidak dapat menekan kekuatan Yoma. Ketika telah bertemu, teman Clara yang bernama Elena menyuruh Clara untuk membunuhnya selagi berada di sisi manusianya. Karena itu Clara tanpa segan langsung menebas temannya itu. Lalu Elena pun tewas. Setelahnya Clara bercerita kalau Elena dan dirinya bergabung dengan organisasi di saat yang sama. Elena lah yang selalu menenangkan Clara saat dirinya mengalami kesulitan. Intinya sedih lah pokoknya. Lalu scene berpindah di suatu kota suci, yang mana di suatu gereja seorang pastor menemukan mayat seseorang yang telah menjadi korban dari Yoma. Lalu para pastor pun berunding, yang kemudian seorang pastor bernama Vincent berencana memanggil Claymore. Namun pastor lain risau tentang aturan kota mereka. Namun Vincent tetap harus memanggil Claymore karena Vincent tidak punya pilihan lain. Berpindah ke pria yang memberikan pekerjaan kepada Clara. Pria itu bernama Rabona. Rabona menyuruh Clara membasmi Yoma yang ada di kota suci. Namun tidak sembarangan orang yang diperbolehkan masuk ke kota suci itu. Jadi, Clara diharuskan menyamar sebagai warga biasa dan menyembunyikan aura iblis Clara saat datang ke sana. Lalu Rabona memberi Clara sebuah pil yang dapat menekan aura iblisnya dan menyembunyikan mata peraknya. Efek samping dari pil itu ialah pil itu hanya bekerja setengah hari dan Clara akan kehilangan kemampuan untuk merasakan aura Yoma, yang mana Clara harus berjuang keras untuk bisa menemukan Yoma.
Singkatnya, Clara berhasil masuk ke kota itu dan telah memesan penginapan dengan menyamar sebagai kakak beradik dengan Raki dan sebagai warga biasa yang ingin dibaptis. Ayo, siapa yang di sini yang ingin dibaptis? Canda-canda guys, canda. Setelah mereka meletakkan semua barang bawaan mereka, mereka pergi ke sebuah gereja untuk bertemu dengan Pastor Vincent. Di sana Clara berkata secara bisik-bisik kalau dirinya adalah Claymore, yang kemudian Vincent menyuruh dirinya untuk datang ke puncak menara lonceng di katedral ini. Di katedral itu ya teman-teman ya. Karena kota tengah siaga 1, Clara disuruh datang secara sembunyi-sembunyi. Lalu malam hari pun tiba. Clara pergi menemui Vincent. Lalu Vincent bercerita kalau pastor satu persatu menjadi korban Yoma. Semua korban berasal dari katedral atau gereja itu. Setelahnya Clara kembali. Namun di perjalanan Clara mendapatkan serangan dari 2 penjaga kota. Serangan demi serangan dilontarkan oleh 2 penjaga itu. Namun Clara tidak melawan. Clara memilih kabur dari mereka. Sementara itu penjaga yang berada di katedral mendapat serangan dari Yoma. Yoma tiba-tiba muncul, yang padahal para penjaga sebelumnya telah memeriksa semua tempat di katedral. Keesokan harinya 2 penjaga yang menyerang Clara tadi malam datang ke penginapan mereka, yang mana mereka datang untuk mencari Yoma karena mereka menemukan jasad penjaga di katedral yang isi perutnya sudah dimakan Yoma. Saat melihat Clara, mereka mengetahui kalau yang mereka serang tadi malam adalah Clara. Namun saat melihat mata Clara, dirinya mengira kalau dirinya telah salah orang, yang kemudian mereka semua pergi dari sana. Setelah itu Clara menemui Vincent lagi untuk memberitahukan kalau mereka berhadapan dengan Yoma dengan julukan si pemakan rakus. Yang mana kalau Yoma itu kalau terus dibiarkan hidup terlalu lama, mereka akan bertambah kuat dan sulit untuk dikalahkan. Lalu Clara bertanya siapa saja orang yang datang atau meninggalkan katedral, dan siapa saja orang yang ada di dalam katedral. Vincent menjawab kalau tidak ada orang yang datang atau pergi dari katedral tadi malam. Lalu Clara pulang dengan mencurigai bahwa pelakunya memang berasal dari dalam katedral. Di malam hari Clara keluar karena dirinya ingin pergi ke katedral. Namun Clara diserang oleh 2 penjaga yang memang dari tadi telah menunggunya. Di sana Clara terus diserang hingga Clara harus melakukan perlawanan, hingga mereka melihat bahwa Clara adalah Claymore. Lalu tak lama kemudian terdengar suara jeritan yang berasal dari katedral. Kemudian Clara bergegas pergi ke katedral. Saat berada di dalam, Clara melihat sudah terdapat sebuah mayat di sana. Yang tak lama kemudian Clara diserang oleh Yoma. Serangan pertama Yoma dapat memberi luka kepada Clara. Saat tengah melawan, 2 penjaga tadi datang yang kemudian penjaga itu menjadi incaran Yoma. Namun Clara melindungi mereka, yang membuat Clara harus mendapatkan luka yang lumayan dalam. Clara terus-menerus melindungi 2 beban itu, hingga pada suatu serangan Clara tertusuk oleh jari Yoma, yang tentu saja serangan itu sangatlah fatal. Setelah menusuk Clara, Yoma itu kabur karena para penjaga pada berdatangan. Hilangnya Yoma itu begitu cepat karena penjaga itu yang bernama Gal telah diselamatkan oleh Clara. Dirinya membawa Clara ke penginapannya. Clara masih pingsan karena luka dalam yang dia terima. Setelah 2 hari Clara pingsan, akhirnya dia terbangun. Setelah bangun, Clara menyuruh Vincent untuk mengumpulkan setiap pastor yang ada di sana. Kemudian Clara memeriksa satu persatu dari pastor yang kemungkinan salah satu dari mereka adalah Yoma. Setelah memeriksa semua pastor dengan mata perak dan penciumannya, semua pastor tidak menandakan adanya Yoma. Hal itu membuat Clara kebingungan. Yang tak lama kemudian Clara menyadari bahwa Yoma menyamar sebagai mayat yang ada di katedral. Sementara itu Raki yang sedang berada di mayat itu, tiba-tiba mayat itu bangkit lalu berubah menjadi Yoma. Kemudian Yoma menyerang Raki. Tak lama Clara datang yang kemudian mereka langsung bertarung. Di sana Clara mendapatkan bantuan dari penjaga itu. Di sana Clara mengalami kesulitan melawan Yoma karena senjata kecilnya dan ditambah luka sebelumnya yang masih belum sembuh total. Lalu di sana Raki menyuruh Gal untuk melemparkan patung yang Raki bawa kepada Clara. Ternyata patung itu berisi senjata dari Clara. Pertarungan pun terus berlanjut hingga Clara dapat memotong salah satu tangannya.
Kemudian Yoma menusuk Clara dan terus menusuk hingga dua penjaga membantu Clara lagi. Lalu Galt menggunakan tubuhnya yang tertusuk agar Yoma tidak bisa bergerak. Yang kemudian Clara pun mengakhiri pertarungannya dengan menebas tubuh dan kepala Yoma. Setelah mengalahkan Yoma tersebut, kekuatan Yoma pada tubuh Clara memberontak. Clara mencoba menekan kekuatan tersebut, namun dirinya tidak bisa. Kemudian Clara menyuruh Galt untuk membunuhnya selagi masih berada di sisi manusianya. Hal itu tentu saja membuat Raki sangat bersedih. Lalu Raki memeluk Clara dan berkata, "Semua yang kusayangi hilang dalam sekejap. Kalau kau memang ingin mati, biarkan aku ikut mati denganmu juga." Dari perkataan itu membuat Clara terkejut dan Clara melepaskan energi Yoma. Tak lama kemudian, tak disangka energi Yoma pada Clara tiba-tiba terhenti. Hal itu membuat Clara terkejut, namun membuat Raki begitu senang. Setelah mengalahkan Yoma itu, selesailah pekerjaan Clara di kota suci. Yang kemudian Clara pamit pada Vincent karena mereka akan meninggalkan kota suci. Sebelum berangkat, Galt memberi Raki pedang untuk hadiah perpisahan mereka. Lalu berangkatlah mereka. Kemudian scene berpindah dan cerita juga berpindah, yang mana terlihat ke Claymore lain yang tengah membasmi Yoma. Claymore itu bernama Teresa. Ini adalah scene flashback sebelum Clara menjadi Claymore. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Teresa pergi untuk pekerjaan selanjutnya, yang mana di jalan Teresa bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Orsai. Di sana Orsai mengatakan misi selanjutnya untuk Teresa, yaitu di kota Theo. Lalu berangkatlah Teresa. Orsai bercerita bahwa Teresa adalah Claymore peringkat 1, yang mana Teresa adalah Claymore terkuat. Teresa mampu mengalahkan semua jenis Yoma tanpa mengeluarkan kekuatan Yomanya. Teresa juga memiliki julukan lain, yaitu Teresa si senyum samar. Keesokan harinya sampailah Teresa di kota Theo, yang mana di sana Teresa langsung membasmi Yoma yang sedang menyamar menjadi manusia. Terlihat di sana Teresa dapat menemukan Yoma dengan mudahnya. Dengan mudahnya Teresa menemukan semua Yoma yang ada di sana. Yoma yang terakhir mencoba menyandra seorang bocah yang tentu saja tidak berpengaruh di hadapan Teresa. Kemudian bocah yang tidak memiliki nama itu mendekat kepada Teresa, namun Teresa mendorongnya. Kepala desa berkata kalau bocah itu bukan berasal dari kota ini. Bocah ini tidak bisa berbicara, yang membuat mereka tidak mengetahui tentang bocah ini. Bocah ini sepertinya tahu kalau orang itu adalah Yoma. Dia dipaksa menjadi pengikut Yoma. Si bocah terus mendekati Teresa, bahkan tidak ingin lepas darinya. Berkali-kali dilempar, si bocah terus mendekat. Teresa juga mengancam bocah itu, namun si bocah tak mendengarkan hal itu. Kemudian pergilah Teresa. Saat malam hari, si bocah menyusul Teresa. Teresa terus melarang bocah itu untuk mengikutinya dan mengancamnya. Lalu tiba-tiba di sana, Teresa mendapatkan serangan dari sekelompok bandit. Bandit datang untuk merampok Teresa, namun Teresa berkata kalau dirinya tidak membawa barang berharga. Setelah mengetahui kalau Teresa adalah Claymore, para bandit ketakutan. Namun ketua bandit mengatakan kalau Claymore punya aturan yang melarang mereka untuk membunuh manusia. Aturan itu sangatlah mutlak hingga Claymore terkuat pun tidak dapat melanggarnya. Kalau dilanggar, rekannya akan mengeksekusinya. Karena Teresa tidak memiliki barang berharga, jadi para bandit mengincar tubuhnya untuk dimainkan. Namun setelah Teresa menunjukkan tubuhnya, para bandit terkejut dan ada beberapa orang yang mual. Setelah melihat tubuh Teresa, mereka tidak jadi nafsu. Lalu pergilah mereka. Entah ada apa di tubuh Teresa, saya juga tidak tahu. Mungkin banyaknya bekas luka di sana. Keesokan harinya Teresa melanjutkan perjalanannya. Namun, yang mana bocah itu terus mengikutinya. Hingga pada suatu jurang, Teresa turun dengan santai. Namun si bocah juga ikut turun dengan modal nekat yang membuatnya jatuh lalu pingsan. Teresa tidak memperdulikannya dan terus melanjutkan perjalanannya. Namun pada akhirnya Teresa kembali. Teresa kembali karena dia takut kalau bocah itu mati karena dirinya. Lalu Teresa menyemburkan si bocah berharap dirinya bangun. Lalu bangunlah si bocah, lalu mandi. Setelahnya Teresa memberinya makan. Teresa berencana akan meninggalkan bocah di suatu kota nanti. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Karena Teresa tidak mengetahui nama si bocah,
dia memberikan sebuah nama kepada si bocah, yaitu Clara. Saat malam mereka istirahat. Lalu Teresa pergi ke dalam hutan, yang mana Teresa menyuruh seseorang keluar karena Teresa merasakan kehadiran seseorang. Dan ternyata orang itu adalah bandit yang waktu itu menyerangnya. Dia datang untuk membalas dendam kepada Teresa yang telah memutuskan tangannya. Lalu si pria itu pun mulai menyerang dengan maksud ingin memperkodok Teresa. Namun pria itu diserang oleh Clara, yang kemudian Clara ditendang oleh si pria. Karena itu Teresa menghentikannya dan menyuruh si pria pergi. Kalau dirinya tidak ingin mati, Teresa tidak memperdulikan lagi aturan mereka. Lalu pergilah si pria dengan terbirit-birit. Kemudian Clara memeluk Teresa lalu berkata dengan terbata-bata, "Apa itu sakit?" Karena Clara berbicara, Teresa pun terkejut. Lalu Clara melanjutkan perkataannya, yang mana dia berkata, "Sejak pertama kali melihat Teresa, mata Teresa selalu terlihat sedih. Teresa terlihat sangat menderita, seakan-akan tidak bisa menahannya. Mata Teresa mirip dengan Clara yang selalu terlihat kesepian dan menderita. Karena itu, Clara ingin menemaninya." Teresa pun menyadari dan tersentuh hatinya. Keesokan harinya, Teresa membelikan baju baru untuk Clara. Setelahnya Teresa membasmi Yoma yang ada di sana. Kemudian Teresa meminta kepala desa untuk merawat Clara. Namun Clara tidak ingin berpisah dari Teresa. Namun Teresa terpaksa meninggalkannya karena Teresa tak ingin Clara mati karenanya. Kemudian Teresa pergi. Namun saat di perjalanan Teresa melihat sekelompok bandit yang mengarah kepada Clara atau mengarah kepada kota yang ada Claranya. Lalu Teresa berlari ke kota itu. Sesampainya di sana, para bandit telah membunuh beberapa orang dan membakar beberapa rumah. Teresa yang melihat kejadian sadis itu dan melihat salah satu bandit menyeret Clara, Teresa pun tak peduli lagi dengan aturan organisasinya, yang mana dirinya langsung membantai semua bandit yang ada di sana. Aksi Clara itu dilihat oleh Orsai. Lalu Orsai berkata, "Aturan tetaplah aturan. Siapapun yang melarangnya, entah apapun alasannya." Sayang sekali, Teresa si senyum samar. Keesokan harinya, Teresa akan dieksekusi. Teresa telah dikepung oleh rekan-rekannya yang akan mengeksekusinya. Melihat itu, Clara pun sangat sedih. Kemudian, Teresa pun ditebas. Namun yang tertebas malah rekan-rekannya itu. Di sana ternyata Teresa memang belum ingin mati, yang kemudian Orsai melepaskan Clara. Karena Teresa Claymore terkuat, Orsai tidak bisa berbuat apa-apa. Teresa belum ingin mati karena dia akan terus hidup untuk menjaga Clara. Kemudian Teresa pergi dari sana. Orsai berkata, "Kau akan menyesal nanti." Lalu bawahan Orsai datang, yang kemudian Orsai menyuruhnya untuk mengirim nomor 2 sampai nomor 5 untuk mengeksekusi Teresa. Lalu Shin berpindah kepada dua Claymore yang tengah membasmi ratusan Yoma. Namun seperti yang kita lihat, semua Yoma itu dapat dikalahkan dengan mudah. Lalu datang satu Claymore lagi. Dan nantinya akan ada satu Claymore yang akan datang. Di sini kita perkenalan terlebih dahulu. Si nomor 5 bernama Noel. Si nomor 4 bernama Sophia. Si nomor 3 bernama Irene. Lalu si nomor 2 pun datang dengan konyolnya. Dia terlambat karena habis membantai Yoma. Si nomor 2 membantai Yoma yang begitu banyak sendirian. Si nomor 2 bernama Priscilla. Priscilla ini adalah bocah polos dan lugu. Namun siapa sangka dia sangat kuat yang berpotensi untuk melampaui Teresa. Mereka berkumpul untuk mencari Teresa dan mengeksekusinya sesuai perintah yang diberikan kepada mereka. Kemudian berpindah ke Teresa yang tengah membasmi Yoma yang ada di kota yang mereka tinggali. Untuk pertama kalinya, Teresa membunuh Yoma atas kehendaknya sendiri. Dalam artian, Teresa membunuh Yoma secara gratis di kota itu. Setelahnya Teresa yang berada di kamar merasakan kehadiran 3 Claymore. Lalu Irene datang sendirian ke kamar Teresa dan yang lain menunggu di bawah. Irene mengatakan tujuannya, yang kemudian mereka bertarung di sana. Kemudian mereka bertiga menyerang Teresa. Saat berada di luar, Teresa terkejut karena terdapat satu Claymore lagi, yang mana Teresa tidak merasakan aura dari Priscilla. Yang kemudian Priscilla menyerang Teresa. Dari pertarungan ini, Priscilla dapat mengimbangi Teresa. Namun nomor 3 Irene mengatakan alasan kenapa Teresa menjadi yang paling kuat. Itu karena kemampuannya dalam merasakan energi iblis atau Yoma. Teresa kesulitan melawan Priscilla
karena Priscilla bisa bertarung tanpa mengeluarkan energi iblis atau Yoma sedikit pun. Kembali ke pertarungan, yang mana pertarungan semakin memanas. Lalu kecepatan dari Teresa terus bertambah hingga Priscilla kesulitan. Saat Priscilla terpojok, Irene datang membantu, dan begitu juga dengan Noel dan Sophia. Hingga Teresa harus terkepung oleh mereka, yang kemudian 4 Claymore itu menggunakan kekuatan Yoma mereka, yang menandakan mereka berempat sudah sangat serius untuk melawan Teresa, si nomor 1. Setelah mereka mengeluarkan kekuatan Yoma mereka, pertarungan pun dimulai. Serangan demi serangan diterima oleh Teresa. Walaupun mereka berempat telah menggunakan kekuatan Yoma mereka masih belum sanggup menggores Teresa. Malah Irene harus terkena tebasan oleh Teresa. Lalu satu persatu dari mereka mendapatkan luka oleh Teresa. Irene masih tepar karena luka yang dia terima lumayan parah. Noel dan Sophia juga harus tepar dibuat Teresa. Tinggallah Priscilla seorang. Namun Priscilla pun harus tumbang oleh Teresa. Terlihat di sana betapa kuatnya Teresa. Bahkan Teresa belum mengeluarkan kekuatan Yomanya sedikit pun. Karena mereka berempat telah dikalahkan Teresa, Teresa pun pergi dari sana bersama Clara. Irene yang lukanya telah pulih menyuruh mereka kembali terlebih dahulu. Namun Priscilla tidak terima dengan kekalahannya, yang mana Priscilla menaikkan kekuatan Yomanya yang berpotensi merubah Priscilla menjadi Yoma seutuhnya. Lalu Priscilla mengejar Teresa, yang kemudian mereka bertiga mengejar Priscilla bermaksud menghentikannya. Lalu sampailah Priscilla kepada Teresa. Di sana Teresa menyuruh Priscilla untuk berhenti karena mau bagaimanapun dirinya tidak akan mampu mengalahkan Teresa. Namun Priscilla tetap kekeh ingin mengalahkan Teresa. Kemudian Priscilla menaikkan level kekuatan iblisnya. Dijelaskanlah bahwa jika Claymore menggunakan 30% kekuatan iblis, maka wajah mereka akan berubah. Jika 50% tubuh mereka yang berubah. Dan jika mencapai 80%, mereka tidak akan bisa kembali lagi ke wujud manusia. Saat ini Priscilla tengah melebihi 70% kekuatan iblisnya. Lalu Priscilla pun mulai menyerang. Dari serangan itu Teresa pun dapat tergores. Karena Priscilla sudah tidak terkendali, jadi Teresa pun akan serius melawan Priscilla. Kemudian pertarungan pun berlanjut. 3 Claymore yang baru sampai terkejut saat melihat Priscilla sudah tidak terkendali. Kembali ke pertarungan. Yang mana Teresa dapat melukai dan menjatuhkan Priscilla. Teresa hanya mengubah matanya saja untuk melawan Priscilla yang tak terkendali itu. Setelahnya Priscilla bangkit dan menyerang Teresa. Kemudian Priscilla berhenti karena dirinya merasa sakit di tubuhnya. Kemudian Priscilla menangis karena dirinya tidak bisa kembali dan memohon untuk menolongnya. Dia berkata kalau dirinya tidak ingin menjadi Yoma. Cuman nyanyi bocah, tadi dia yang bandal, sekarang ngemis-ngemis. Aduh. Namun sudah terlambat, tinggal hitungan detik saja Priscilla akan menjadi Yoma. Yang bisa Teresa bantu untuk menolong Priscilla dengan menebas kepala Priscilla, selagi dirinya masih memiliki pikiran manusia. Priscilla pun terkejut, yang kemudian Priscilla pun meminta Teresa membunuhnya saat akan dilakukan tiba-tiba. Priscilla memotong kedua tangan Teresa dan memenggal kepalanya. Kejadian itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana terkejut bukan main. Setelah memenggal kepala Teresa, Priscilla berubah menjadi Yoma seutuhnya. Melihat wujud Priscilla saat ini, Irene berkata kalau itu wujud yang melebihi Yoma dan juga bukan manusia.
yang lebih tepatnya bernama wujud bangkit. Kemudian Priscilla mengarah ke Clara bermaksud memakannya. Lalu Irene pun menyerangnya, namun Irene tidak sanggup melawan dan Irene harus kehilangan tangannya. Noel dan Sophia berusaha menyerang juga, namun mereka mengalami serangan serius dari Priscilla. Setelahnya Priscilla menebas Irene. Lalu tinggallah Clara seorang dan dirinya akan dimakan oleh Priscilla. Namun Priscilla hanya lewat saja, yang kemudian pergi dari sana. Clara yang melihat Teresa tewas dengan mengenaskan tentu saja membuat dirinya sangat bersedih dan terpukul hatinya. Kemudian Clara membawa kepala Teresa ke kota. Lalu di sana Clara melihat Orsay yang kemudian dirinya menghampirinya. Lalu Clara meminta kepada Orsay untuk mengubah dirinya menjadi Claymore menggunakan daging dan darah Teresa. Lalu scene kembali ke masa sekarang, yang mana Clara dihampiri 3 Claymore lain. Mereka datang untuk membasmi Yoma yang ada di kota, namun Clara telah mengalahkan semuanya. Kemudian mereka berempat berkumpul, yang mana atasan mereka menyuruh mereka melakukan ekspedisi perburuan wujud bangkit atau si pemakan rakus. Namun sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Ketua yang akan memimpin ekspedisi bernama Miria bernomor 6. Lalu Helen bernomor 22 atau peringkat 22. Denef bernomor 15 atau peringkat 15 dan Clara bernomor 47 atau berperingkat 47. Setelah mengetahui Clara bernomor 47, mereka bertiga terkejut. Itu karena nomor 47 atau peringkat 47 adalah tingkat terendah, dalam artian Clara yang terlemah atau Claymore terlemah. Mengetahui itu, Helen tertawa dan menghina Clara. Kemudian Clara meninggalkan Raki karena mereka ingin berangkat melakukan perburuan selama seminggu. Lalu berangkatlah mereka berempat. Di jalan Helen terus saja menghina Clara. Tak lama mereka berhenti di sebuah goa untuk istirahat, karena besoknya mereka akan langsung ke lokasi target. Sebelum istirahat, Miria mengajak Clara latih tanding untuk melihat kemampuan dari Clara. Sejak pertama kali melihat Clara, Miria merasakan prajurit terkuat sedang berdiri di hadapannya. Kemudian bertarunglah mereka. Pertarungan mereka dilihat oleh Denef dan Helen. Dari pertarungan mereka, Clara dikalahkan oleh Miria. Karena kelelahan, Clara pingsan di sana. Namun di dalam pingsannya, Clara melihat gerakan berpedang milik Teresa. Lalu Clara pun bangun di pagi harinya, yang mana dia telah ditunggu oleh rekan-rekannya itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan mereka dihampiri oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini telah menunggu kedatangan mereka. Pria ini berasal dari kota Lido. Mereka lah yang mengirimkan Claymore permintaan itu kali ini. Di sana Miria telah mencurigai pria ini, yang kemudian Miria menyerang pria ini. Dan ternyata pria itu adalah Yoma. Namun dia bukan Yoma pemakan rakus biasa, tapi pria ini adalah wujud bangkit. Mereka berempat pun terkejut karena baru kali ini ada wujud bangkit seorang pria. Sementara itu di tempat yang lumayan jauh dari 4 Claymore itu terdapat 2 orang, yaitu Claymore yang bernama Gelita dan salah satu pendiri organisasi bernama Ermita. Mereka mengintai terhadap wujud bangkit itu dan 4 Claymore itu. Kembali ke wujud bangkit yang menyerang Benef hingga Benef kehilangan tangannya lalu terjatuh ke jurang. Helen mencoba menyerang, namun wujud bangkit menghindar dengan cepat. Kemudian Helen lanjut menyerang dan dapat memotong tangan wujud bangkit. Namun mereka dibuat terkejut karena wujud bangkit dapat memulihkan tangannya dengan cepat. Kemudian Benef datang kembali yang langsung menyerang wujud bangkit. Benef menggunakan beberapa persen kekuatan Yomanya untuk memulihkan tangannya. Sementara itu Ermita bercerita kalau dulunya mereka juga menciptakan Claymore pria. Tapi Claymore pria adalah sebuah produk gagal. Bukan gagal sih, namun Claymore pria sangat cepat untuk mencapai batasnya. Kebangkitan sudah menjadi seperti kenikmatan seksual bagi mereka. Hanya dengan melepaskan kekuatan iblis, mereka tidak sanggup menahan hasrat mereka untuk bangkit. Karena itulah mereka berhenti menciptakan Claymore pria. Artinya, wujud bangkit sering mereka sebut sebagai si pemakan rakus. Kembali ke pertarungan yang mana mereka mengalami kesulitan melawan wujud bangkit.
Hingga 3 Claymore harus mengalami luka yang sangat fatal, tinggallah Miria seorang yang hanya berdiri. Lalu bertarunglah wujud bangkit dengan Miria. Clara dan Helen berhasil bangun, namun Benef belum bangkit karena luka fatal yang diterimanya. Sementara itu Miria tertangkap dan perutnya dilubangi oleh wujud bangkit, yang kemudian Clara maju untuk bertarung. Lalu wujud bangkit menyerang Clara, namun semua serangannya tidak ada satupun yang mengenai Clara. Clara menggunakan teknik yang sama seperti Teresa gunakan saat melawan 4 Claymore dulu. Saat akan menusuk leher wujud bangkit, ternyata terdapat besi penghalang yang membuat Clara harus terlempar oleh pukulan wujud bangkit. Karena luka Miria telah pulih, dirinya bangun. Kemudian Clara dan Miria bekerja sama untuk mengalahkan si wujud bangkit. Yang mana mereka pun memenangkan pertarungan mereka. Pada akhirnya yang terlihat berguna hanyalah Miria dan Clara. Sisanya hanya ampas yang banyak bacot. Mereka bertiga telah pulih kembali, namun Denef belum sadarkan diri juga. Namun Denef dalam proses regenerasi. Di sana Miria bertanya kepada Helen dan Clara, apakah mereka pernah mencapai batas dan hampir terbangkit. Maksudnya seperti Clara yang waktu itu tidak bisa mengendalikan kekuatan Yomanya ya. Clara menjawab kalau dulunya dia pernah, dan Helen juga menjawab kalau dulunya dia juga pernah. Intinya mereka semua yang ada di sana sudah pernah. Tak lama Denef pun terbangun. Miria menyuruh mereka untuk tidak mengatakan kalau mereka berempat sudah pernah melewati batas ke siapapun, termasuk organisasi mereka, dan selalu waspada. Lalu Miria melarang mereka untuk bertemu dengan nomor 5 besar. Kalau mereka bertemu dengan salah satunya, jangan sekalipun untuk melawannya. Kemudian Miria menggambar simbol yang terdapat pada nomor 1 sampai nomor 5. Lalu menjelaskan nomor 1 Alicia, nomor 2 Belt, nomor 3 Galeta. Saat menyebutkan nomor 4, Miria sedikit khawatir. Karena nomor 4, dia tidak peduli pada nyawa rekannya ataupun orang lain. Yang dipikirannya hanyalah nafsu berburu, terutama pada wujud bangkit, yang mana mereka harus jaga jarak dengannya. Nomor 4 bernama Ophelia, itu adalah simbol miliknya. Lalu nomor 5 Rafaela. Setelahnya mereka memberi salam perpisahan karena mereka akan berpisah di sana secara berpencar. Keesokan harinya Clara membasmi Yoma yang ada di kota. Setelahnya Rabona memberi pekerjaan untuk Clara, yaitu di desa Gonal yang berada di sebelah utara, dan berburu wujud bangkit juga di sana. Keesokan harinya sampailah Clara di desa Gonal bersama Raki. Terlihat di sana bahwa desa itu sudah tidak berpenghuni. Yang saat terus berjalan, Clara merasakan bahaya yang telah menunggunya. Yang kemudian Clara melihat Claymore lain di sana. Claymore itu di sana karena ditugaskan untuk membantu Clara dalam pembasmian wujud bangkit. Namun tiba-tiba Claymore itu memeluk Clara dan berkata kalau bau dari Clara seperti bau wujud bangkit. Lalu Clara ditusuk dan diambil darahnya. Saat dicicipi, yang mana Claymore itu pernah merasakan darah seperti Clara sebelumnya. Kemudian Raki datang dengan menyerang Claymore itu. Saat Clara melihat simbol Claymore itu, ternyata Claymore itu adalah si nomor 4, yaitu Ophelia. Lalu Ophelia menyerang Raki, namun Clara berhasil menangkisnya, yang kemudian mereka bertarung hingga Ophelia memutuskan kedua kaki Clara. Lalu Ophelia berkata kalau dirinya akan bermain bersama Raki, namun dia tidak akan serius. Setelahnya Raki menyerang Ophelia. Sementara itu Clara memulihkan lagi kakinya, kembali ke Raki yang harus menerima banyak luka dari Ophelia. Walaupun dipenuhi dengan luka, Raki tidak menyerah dan terus menyerang. Yang kemudian datang seorang gadis kalem yang ternyata adalah wujud bangkit. Lalu wujud bangkit itu menyerang dengan membabi buta.
Clara dan Raki berhasil berlindung dari serangan itu. Kemudian Ophelia melempar Raki ke arah wujud bangkit. Lalu Clara diserang oleh Ophelia yang membuat Clara tidak bisa bergerak. Saat Raki akan dimakan, Clara menaikkan level Yomanya dan menyelamatkan Raki. Di sana Ophelia berniat membunuh Clara dan wujud bangkit itu. Namun Clara kabur dari sana dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Saat Ophelia akan mengajar, wujud bangkit menyerang yang kemudian mereka berdua bertarung. Ophelia harus tertangkap lalu dirinya dibunuh dengan kepala terputar. Lalu Ophelia pun tewas. Namun tiba-tiba kepala wujud bangkit terpotong, yang mana ternyata Ophelia masih hidup. Setelah memotong kepala wujud bangkit, dirinya juga mencincang kepalanya. Sementara itu Clara menyuruh Raki lari dari sana. Namun Raki menolak karena Raki ingin menemani Clara dan dirinya tidak ingin Clara mati. Yang kemudian Clara menggunakan jurus cocor bebek. Raki pun langsung nurut dan Clara berjanji kalau dirinya tidak akan mati. Lalu pergilah Raki. Sementara itu Ophelia bersiap untuk mencari Clara untuk diburunya. Singkatnya Ophelia berhasil menyusul Clara. Karena tadi terjadi kejar-kejaran, Clara harus terpojok di tebing sungai. Lalu Ophelia menaikkan 30% kekuatan Yomanya yang kemudian menyerang Clara. Dari serangan itu Clara dapat menangkisnya. Namun pada suatu serangan kedua bahu Clara tertebas. Clara kebingungan padahal Clara tahu kemana pedang Ophelia akan menyerang. Namun Clara tidak dapat menghindar. Kemudian Clara menyerang. Tapi tak disangka Clara layang terkena tebasan dari Ophelia. Tangan Clara ditebas dan tubuhnya juga. Luka itu sangat fatal. Lalu Clara terjatuh dari tebing itu. Clara yang terseret arus sungai, kemudian Clara naik ke permukaan. Namun setelah naik, ternyata Ophelia telah menunggu dirinya. Lalu Ophelia mengambil tangan Clara lalu mencincangnya. Itu dilakukan agar Clara hanya memiliki satu tangan saja. Sedikit penjelasan, setiap Claymore memiliki kekuatan pemulihan yang berbeda-beda. Ada yang harus menyambung bagian yang terputus dan ada yang tumbuh baru. Clara bagian menyambung terlebih dahulu, baru penyembuhan. Hancurnya tangan Clara membuat dia emosi yang kemudian menyerang Ophelia. Namun masih saja Clara kalah. Dan bahkan pergelangan tangan Clara diputuskan oleh Ophelia. Setelahnya Ophelia ingin mengakhiri hidup Clara. Saat akan dilakukan, tiba-tiba datang seseorang. Karena merasa terganggu dengan kehadiran orang tersebut, Ophelia menyerangnya. Namun saat diserang, orang itu seakan-akan ada yang melindunginya. Hal itu membuat Ophelia terkejut. Ophelia terus menyerang namun tidak ada satu serangan pun yang menyentuh orang itu. Lalu orang itu menyerang Ophelia dengan ayunan pedang begitu cepat hingga Ophelia mendapatkan luka-luka. Dan di sini diketahuilah ternyata orang itu adalah Irene si nomor 2 dulu. Tak disangka Irene masih hidup. Clara pun teringat kembali ke masa saat Teresa terbunuh. Lalu scene berpindah ke Clara yang terbangun di sebuah kamar. Ternyata Clara diselamatkan oleh Irene. Irene bercerita kalau saat dirinya diserang Priscilla, dirinya berpura-pura mati. Lalu dirinya pergi ke tempat yang tidak diketahui organisasi dan terus hidup dengan menekan energi iblisnya sampai sekarang. Clara berkata kalau Clara akan terus maju untuk membalaskan dendam Teresa. Kemudian Irene berencana mengajarkan teknik pedang kilatnya kepada Clara. Sementara itu Ophelia yang terbangun dari pingsannya marah kepada Irene karena telah melukai dan mengalahkannya. Kemudian Ophelia melepaskan energi iblisnya kembali ke Clara dan Irene yang tengah berlatih. Saat tengah berlatih, Irene menyuruh berhenti karena Clara mulai terbangkit. Yang menjadi dasar dari pedang kilat adalah melepaskan secara penuh energi iblis di satu lengan. Itu berarti ibaratnya hanya membiarkan satu lengan saja yang terbangkit. Lalu Clara melanjutkan latihannya hingga malam hari. Dan Clara pun telah mencapai batasnya. Lalu mereka pun istirahat. Keesokan harinya mereka melanjutkan latihan. Hingga lagi-lagi Clara mencapai batasnya. Karena semangat dan kegigihan Clara untuk berlatih, Irene memberi sebuah hadiah yang mana Irene menebas sisa tangan Clara yang putus. Kemudian Irene memotong tangannya sendiri. Irene berkata jika Clara menggunakan tangannya itu, Clara bisa menggunakan teknik pedang kilat dengan lebih baik. Saat ini Clara lah yang paling membutuhkannya. Karena Irene telah pensi makanya dia tidak membutuhkannya lagi. Lalu Clara pun memasang tangan barunya itu. Saat sore hari, Clara pergi dari sana untuk mencari Raki. Setelah Clara pergi,
datang Claymore lain menyamperi Irene, yang mana Claymore itu diperintah untuk membunuh Irene karena telah mengkhianati organisasi. Claymore yang bersama Irene saat ini adalah Rafaela, si nomor 5. Berpindah ke Clara yang dihadang oleh wujud bangkit yang ternyata adalah Ophelia. Ophelia telah menjadi wujud bangkit setelah dirinya mencapai lebih dari 80% energi iblisnya. Namun Ophelia tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi wujud bangkit, yang kemudian Ophelia menenggelamkan Clara berharap Clara mati. Lalu saat dirinya melihat air, tercerminlah kalau dirinya telah menjadi wujud bangkit. Setelah mengetahui itu, Ophelia bersedih karena sangat emosi dengan dirinya yang sekarang. Ophelia menyerang Clara. Singkat cerita, Clara memenangkan pertarungannya dengan menggunakan teknik dari Irene. Setelah mengalahkan Ophelia, Shin pun berpindah kepada Rabona yang tengah bersama petinggi organisasi Claymore, yang mana Rabona berkata kalau dirinya kehilangan kontak dengan Clara semenjak dirinya memberi misi berburu wujud bangkit di Gonal. Petinggi organisasi berkata kalau Clara telah membunuh Ophelia saat Ophelia menjadi wujud bangkit. Kemudian petinggi organisasi menyuruh Ermita untuk mencari Clara yang telah hilang 3 bulan lamanya. Setelah mengalahkan Ophelia, Clara menyamar sebagai laki-laki dan berkelana mencari Raki. Dia terus bertanya kepada seseorang yang dia temui, namun tak ada satupun yang tahu tentang keberadaan Raki. Hingga Clara menyewa penginapan di sana. Pemilik penginapan berkata kepada Clara kalau ada sekelompok Claymore yang tengah menetap di kota itu. Itu karena ada Yoma kuat yang tengah menghuni Gunung Zakol di dekat kota ini. Tak lama dari itu, lewatlah 4 Claymore di depan penginapan Clara. Namun mereka tidak menyadari keberadaan Clara karena Clara memakan pil yang pernah diberikan Rabona dulu. Sementara itu, sampailah 4 Claymore itu di Gunung Zakol. Kembali ke Clara yang mendengar sepasang kakak beradik yang tengah membicarakan tentang Raki. Saat dirinya bertanya, pria itu berkata kalau Raki telah meninggalkan kota itu. Sementara itu tiba-tiba warga berteriak dan kaget saat melihat salah satu Claymore datang ke kota dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Claymore itu datang dengan meminta tolong untuk menyelamatkan rekan-rekannya, yang kemudian Clara menghampiri si Claymore. Saat bertanya, yang menyerang mereka adalah wujud bangkit yang sangat kuat. Claymore itu mengetahui kalau Clara adalah rekannya, jadi dirinya meminta Clara untuk menolong rekannya. Rekannya di sana masih hidup, namun mereka sangat membutuhkan bantuan. Yang tak lama kemudian, Claymore itu tewas. Kemudian Clara berangkat ke Gunung Zakol. Sementara itu Claymore yang berada di Gunung Zakol disiksa di sana dan terdapat 2 wujud bangkit. Lalu salah satu Claymore yang bernama Kartia berubah menjadi wujud bangkit, yang kemudian wujud bangkit yang bernama Duff membunuh Kartia. Kembali ke Clara yang dihadang beberapa Yoma. Namun dengan mudahnya dirinya menghabisi semua Yoma yang ada di depannya itu, yang kemudian Clara masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, Clara diserang oleh beberapa Yoma hingga tiba-tiba wujud bangkit menghampirinya, yang ternyata adalah Duff. Karena ukuran badan Duff begitu besar, dirinya kesulitan bergerak di sana. Dari kesempatan itu Clara menyerangnya. Namun serangan Clara tidak terpengaruh baginya karena kerasnya kulit Duff. Clara terus menyerang yang mana hasilnya sama saja. Lalu Duff balik menyerang hingga Duff dapat menghancurkan kaki Clara. Lalu datang satu Claymore lagi yang merupakan si nomor 3, yaitu Galeta. Dia datang karena sebenarnya dia hanya mencari Clara. Namun karena Clara tengah dalam kesulitan, dirinya pun membantu Clara. Duff menyerang Galeta, namun semua serangannya meleset begitu saja hingga membuatnya kebingungan. Hal itu terjadi karena Galeta memanipulasi pikiran Duff agar serangannya tidak dapat mengenai Galeta. Lalu Galeta memotong tangan Duff dengan mudahnya hingga atasan dari Duff datang untuk membantunya.
agar Duff dapat menghilangkan manipulasi dari Galeta, hingga Duff pun dapat menyerang Galeta. Kemudian Clara memulihkan kembali kakinya lalu menolong Galeta yang tengah diserang. Dua wujud bangkit sebenarnya siapa? Nah, di sini dijelaskanlah. Dalam sejarah keprajuritan pernah terjadi 3 tragedi, yang dimana pemilik nomor 1 terbangkit. 1 saat era prajurit pria dan 2 saat era prajurit wanita. 3 kekuatan mengerikan itu terpencar ke tempat yang berbeda-beda sebagai wujud bangkit terkuat yang pernah ada. Nah, 1 di utara, 1 di barat, dan 1 di selatan. Mereka disebut juga dengan sang penghuni neraka, yang bersama mereka saat ini adalah sang penghuni neraka, Riful dari barat. Alasan kenapa mereka menyerang Claymore agar mereka terbangkit, yang kemudian Riful akan mengajak mereka menjadi rekannya. Lalu Riful berkata kalau si pria utara itu mulai besar kepala setelah wanita itu menjadi rekannya. Wanita yang dimaksud Riful adalah Priscilla, yang mana Clara terkejut setelah mendengarkan itu. Lalu Clara bertanya di mana dia. Riful akan memberitahu keberadaan Priscilla dan pria itu kalau Clara dapat mendaratkan sekali serangan saja. Nah, yang kemudian Clara langsung menyerang, namun Duff melindungi Riful. Clara terus menyerang Riful, namun Duff juga selalu melindungi Riful. Yang saat Clara mendapatkan kesempatan untuk menyerang Riful, Galeta menghentikannya. Galeta melakukan itu karena Clara mulai tak terkendali. Riful sengaja menyuruh Clara menyerangnya agar Clara terbangkit. Karena Riful tak punya niatan untuk bertarung, Galeta menyarankan untuk mengalahkan Duff terlebih dahulu. Karena serangan mereka tak mempan terhadap Duff, Galeta menyuruh Clara untuk membawa 1 Claymore lagi yang bernama Jin, si nomor 9. Saat ini Jin berada di bawah mereka, yang mana sebelumnya Duff menyiksa Jin. Sementara itu Galeta akan menahan Duff. Lalu pergilah Clara. Saat berada pada Jin, ternyata Jin telah terbangkit menjadi wujud bangkit, yang mana Jin menyuruh Clara untuk membunuhnya. Namun Clara memotivasi Jin, yang mana Jin pasti dapat kembali menjadi manusia lagi. Lalu tak disangka Jin pun kembali ke wujud manusianya lagi. Kemudian Clara mengatakan maksud kedatangannya. Sementara itu Galeta mengalami luka yang lumayan parah, dan tak lama dari itu datanglah Clara dan Jin. Sebelum bertarung, Jin berkata kalau dirinya berhutang budi kepada Clara, dan Jin menyerahkan atau mempersembahkan seluruh nyawanya kepada Clara. Yang kemudian mereka bertiga bekerja sama untuk menyerang Duff. Clara dan Galeta menyerang Duff, sedangkan Jin tengah mempersiapkan tekniknya untuk menyerang Duff. Setelah tekniknya siap, Jin langsung menyerang. Serangan itu dapat menembus pertahanan Duff, namun dia lupa kalau Duff memiliki 2 tangan. Jadi Jin terkena bogem mentah. Kemudian Clara menggunakan teknik pedang kilatnya yang membuat Duff kewalahan. Lalu Jin kembali menggunakan tekniknya hingga dapat menembus dada Duff. Saat akan menyerang kepalanya, Riful menolong Duff. Dari kesempatan itu Clara menyerang Riful, namun serangan telah itu tidak membuatnya mati. Yang kemudian Riful memperlihatkanlah wujud bangkitnya. Yang mana ukuran dari Riful begitu besar. Karena Clara berhasil mendaratkan serangannya, Riful memberitahukan lokasi dari Priscilla, yaitu di Tanah Utara, dan nama pria salah satu dari sang penghuni neraka, yaitu penghuni Tanah Utara yang diselimuti salju dan es Alpos, yaitu sang Raja Perak Ashley. Riful memberi penawaran kepada mereka, yang mana kalau mereka ingin mengalahkan Ashley, mereka harus menjadi rekannya, dan Riful akan menunggu jawaban mereka. Yang kemudian Riful pun pergi. Setelah Riful pergi, Galeta berkata kalau dirinya mendapatkan misi untuk membawa Clara kembali ke organisasi. Namun Clara tidak ada niatan untuk kembali ke sana. Karena telah diperintah, Galeta harus membawa Clara gimana pun caranya. Saat akan menyerang, Jin menghentikan Galeta dan berniat melawan Galeta. Karena itu Galeta tidak jadi membawa Clara dan pergi dari sana. Lalu Jin berpindah kepada beberapa Claymore yang tengah berhadapan dengan para wujud bangkit. Kembali ke Clara dan Jin, yang mana mereka didatangi Rabona dan si nomor 5 Rafaela. Rabona datang karena dirinya memang mencari Clara, yang kemudian Rabona memberi Clara misi untuk membunuh wujud bangkit yang berada di utara dan memberitahukan juga kalau Raki berada di utara. Hal itu membuat Clara terkejut. Lalu Rabona dan Rafaela pun pergi dari sana. Singkat cerita, Clara dan para Claymore lain tengah berada di Tanah Utara Alpos, tepatnya di kota Pieta.
Mereka semua di sana karena memang mereka mendapatkan misi yang sama seperti Clara, yang kemudian tiba-tiba Clara mendapatkan serangan dari Claymore lain yang ternyata adalah Helen. Itu hanya serangan sapaan. Di sana juga terdapat Denef dan Miria. Lagi-lagi di sana Miria menjadi pemimpin mereka dalam misi ini. Lalu Miria membuat tim dan dipimpin oleh masing-masing Claymore. Setiap tim terdiri dari 5 prajurit, yang mana setiap tim akan menghadapi satu wujud bangkit. Misi akan dimulai besok. Kemudian Miria pun membagikan tim. Setelah membentuk tim, Clara pergi ke suatu gua yang terdapat Helen, Denef, dan Miria. Mereka di sana melakukan reunian. Lalu di sana Miria berkata kepada mereka tujuan sebenarnya dari misi ini, yang mana untuk menghadapi sekelompok wujud bangkit dan pemimpinnya, yaitu sang penghuni neraka Elsie. Miria berpikir kalau kemungkinan tujuan organisasi mengirimkan mereka untuk mengulur waktu sehingga organisasi bisa merencanakan sesuatu. Dalam artian mereka hanyalah pion atau tumbal yang dikorbankan. Lalu Shin berpindah ke 3 wujud bangkit yang mulai melakukan penyerangan, yang kemudian salah satu wujud bangkit menyerang warga sipil di kota Pieta. Tak lama dari itu para Claymore pun berkumpul di sana dan membentuk barisan sesuai tim mereka masing-masing. Teman dari wujud bangkit masih menunggu hingga para Claymore mulai menyerang. Lalu salah satu Claymore menyerang wujud bangkit yang tengah menunggu, yang kemudian wujud bangkit itu mengendalikan tubuh Claymore lain, sehingga membuat para Claymore menyerang rekannya sendiri, yang kemudian Clara menyerang wujud bangkit itu yang membuat pengendali tubuh hilang sementara. Hingga wujud bangkit itu harus terbangkit di sana. Sementara itu Jin dan rekannya harus babak belur dibuat rekan lain dari wujud bangkit. Yang tak lama kemudian bala bantuan dari tim Helen datang dengan menyerang si wujud bangkit. Berpindah ke tim Clara yang mendapatkan bantuan dari tim Denef, yang kemudian Claymore pertama menyerang. Karena 3 wujud bangkit itu tidak disebutkan namanya, jadi kita sebut saja dengan wujud A, wujud B, dan wujud C. Setelahnya wujud A menyerang para Claymore yang telah mengepungnya, dan beberapa Claymore pun harus menerima beberapa tusukan. Dan wujud A juga menusuk pemimpin yang bernama Undin. Sementara itu tim Jin juga kesulitan melawan wujud C. Kemudian kembali ke tim Undin, yang mana Clara dan Denef menyerang wujud A. Setelah menggunakan teknik kombinasi, mereka pun belum sanggup juga menumbangkan wujud A, hingga Clara dan Denef menaikkan energi Yoma mereka hingga 40%. Sementara itu tim lain yang melawan wujud C akhirnya dapat membunuh wujud C. Di sisi lain, Clara dan Denef juga telah mengalahkan wujud A. Namun, wujud A masih dapat mengendalikan Claymore lain untuk membunuh sesama rekannya, hingga Clara menghancurkan kepala wujud A yang membuat pengendali tubuh itu menghilang. Sementara itu, tim Miria juga telah mengalahkan wujud B. Setelah semua wujud bangkit dikalahkan, Miria menyuruh mereka untuk istirahat dan memulihkan luka mereka masing-masing. Kemudian Shin berpindah kepada Raki yang berada di utara. Di sana Raki tengah mencari pedang milik Clara, yang mana dirinya khawatir kalau Clara telah tewas. Saat Raki ingin pergi ke tempat lain, dirinya melihat seseorang yang akan tertimpa reruntuhan, yang kemudian Raki menyelamatkan orang itu. Orang yang diselamatkan Raki ternyata adalah seorang wanita. Yang tak lama kemudian datang seorang pria yang tengah mencari orang yang diselamatkan oleh Raki tadi. Setelah melihat wanita itu bersama Raki, pria itu berkata kalau jarang sekali si wanita tertarik dengan seseorang. Pria itu bertanya dari mana Raki berasal. Lalu Raki menjawab kalau dirinya berasal dari selatan, yang mana Raki di sana tengah mencari seseorang. Karena di luar sangat dingin, ditambah Raki tidak memiliki tempat tinggal, pria itu mengajak Raki untuk pergi ke tempatnya. Sementara itu Raki yang bersama kenalan barunya tengah bersiap untuk keberangkatan mereka ke tempat tinggal pria itu. Wanita yang Raki tolong terus saja menempel kepada Raki. Itu karena wanita itu sangat menyukai bau hangat orang selatan seperti Raki, dan juga mengingat dirinya pada keluarganya yang dimakan oleh Yoma. Pria itu berkata kalau nama wanita itu adalah Priscilla. Waduh, apakah wanita ini yang membunuh Teresa? Atau kebetulan saja yang memiliki nama yang sama seperti Priscilla yang membunuh Teresa? Kita bakal tahu nanti. Oke, lanjut. Tak lama kemudian datang seseorang yang menghampiri mereka, yang mana pria itu berkata kalau mereka jangan melewati kota Pieta.
karena terdapat banyak Claymore dan pastinya juga banyak Yoma di sana. Setelah mendengarkan itu, Raki tidak jadi ikut dengan pria itu karena Raki ingin ke kota Pieta untuk mencari Clara. Namun pria itu berkata kalau arah rumah pria itu searah dengan kota Pieta. Si pria meminta Raki untuk pergi dengan mereka demi Priscilla. Karena pria ini belum disebutkan namanya, jadi kita panggil saja sebagai pria putih. Saat mereka tengah beristirahat, Raki bercerita tentang kebaikan Clara kepada pria putih itu. Karena itu Raki berencana juga ingin melindungi Clara. Setelah mendengar itu, pria putih meminjam pedang Raki dan menunjukkan kepada Raki teknik berpedang yang kemudian Raki meminta pria putih untuk melatihnya. Yang mana Raki pun langsung dilatih oleh pria putih. Singkat cerita, Raki kelelahan saat berlatih yang membuat dirinya tertidur. Lalu di sana pria putih pergi ke suatu tempat yang mana dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu bernama Ricardo. Di sini diketahuilah ternyata pria putih ini adalah sang raja perak Ashley. Dan Ricardo ini adalah prajurit atau kepala prajurit teratas Elsie. Ashley meminta Ricardo untuk mengumpulkan semua pasukan dengan kekuatan penuh dari 27 pasukan utara untuk membasmi Claymore yang ada di kota Pieta. Lalu keesokan harinya berangkatlah Ashley dan Raki menuju kota Pieta. Dari mereka berpijak saat ini, kota Pieta sangatlah jauh. Sementara itu, pasukan Claymore semua berkumpul karena mereka merasakan aura Yoma yang begitu banyak. Dan ternyata para Yoma bergerombolan berjalan menuju kota Pieta bersama dengan Ricardo, yang kemudian Ricardo memerintahkan mereka untuk menyerang para Claymore yang berada di kota Pieta. Sementara itu di pihak Claymore tengah bersiap dengan kedatangan para Yoma. Beberapa Claymore sudah merencanakan sesuatu dengan bersembunyi. Namun seketika para Claymore yang tengah bersembunyi ketahuan oleh para Yoma, yang mana salah satu dari Claymore tertangkap dan dibunuh. Di tempat lain pun juga begitu. Sementara itu tim Denef berhasil menumbangkan satu Yoma. Singkat cerita, para Claymore berhasil mengalahkan semua Yoma yang ada di sana. Sementara itu Ricardo terkesan pada Claymore karena telah mengalahkan pasukannya, yang kemudian Ricardo mengincar 5 kapten atau 5 pemimpin masing-masing tim karena mereka yang cukup kuat. Kemudian Ricardo pergi ke tempat para Claymore berada. Di lain sisi Raki mendengar jeritan seseorang yang mengatakan ada monster. Saat Raki melihat, ternyata Raki hanya melihat Priscilla terduduk tanpa menggunakan busana. Namun saat Raki melihat dengan betul-betul, ternyata Priscilla sedang memakan seorang manusia. Hal itu membuat Raki sangat terkejut. Kemudian scene kembali kepada Ricardo yang telah sampai kepada para Claymore, yang kemudian di sana dirinya langsung terbangkit. Setelah Ricardo terbangkit, dirinya langsung menyerang setiap pemimpin tim. 2 pemimpin tim harus mati di tangan Ricardo. Kembali ke Raki yang mengatakan Yoma kepada Priscilla dan berencana membunuh Priscilla. Namun saat mendengar Priscilla menangis dengan memanggil keluarganya, Raki pun mengurungkan niatnya. Yang tak lama kemudian Ashley datang. Di sana Raki memeluk Priscilla dan melarangnya untuk terus memakan manusia itu. Kembali ke Ricardo yang terus menyerang para pemimpin. Saat Jin menyerang, tak disangka Jin tertusuk oleh Ricardo. Hal itu membuat Clara sangat emosi. Lalu Clara menaikkan kekuatan Yomanya lalu menyerang. Namun Clara didorong oleh Ricardo yang kemudian Ricardo membunuh pemimpin berikutnya. Setelahnya Ricardo menaikkan level kekuatannya. Saat Ricardo ingin menyerang Miria, Clara menyerang, tapi Ricardo hanya menangkisnya saja dan mengatakan untuk minggir karena dirinya tidak tertarik dengan yang lemah. Lalu dengan cepatnya Ricardo mendekat kepada Miria bermaksud membunuhnya. Namun Clara dan Denef melindungi Miria. Di sana Ricardo terus mengincar Miria. Clara terus saja menyerang Ricardo. Hingga saat Ricardo menyerang Clara, Clara mengelak serangan itu yang membuat serangan itu meleset ke arah Denef. Kemudian Helen dan Clara menyerang. Namun mereka memang kalah jauh kekuatannya dari Ricardo. Di lain sisi, saat Raki melanjutkan perjalanannya, mereka bertemu dengan warga sipil yang mengatakan kalau Yoma tengah menyerang para Claymore dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah mendengarkan itu, Raki pun bergerak sendirian ke kota Pieta dengan meninggalkan Priscilla dan Ashley.
Sementara itu, Helen dan Clara masih terus berusaha untuk menyerang Ricardo hingga suatu serangan Clara dapat memotong tangan Ricardo dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari tubuh Clara. Ternyata Clara telah terbangkit dengan mengubah kakinya saja agar kecepatannya bertambah. Dengan kekuatan itu, Clara bergerak begitu cepat, namun dirinya belum bisa mengendalikan kekuatannya itu yang membuat Clara sering menabrak. Serangan Clara membuat Ricardo sangat bersemangat hingga dirinya menaikkan lagi kekuatannya, yang mana Ricardo sudah sangat serius melawan Clara. Setelahnya Ricardo pun menyerang dan kini keadaan pun berbalik, yang mana Clara dibuat sangat kerepotan melawan Ricardo walaupun Ricardo hanya menyerang dengan satu tangan. Kemudian di sana Helen melihat Raki, yang kemudian Helen membawa Raki ke tempat persembunyian para Claymore. Di sana para Claymore menyuruh Raki untuk pergi dari sana dan Helen berkata kalau Clara sudah tak bisa ditolong lagi. Namun Raki tidak percaya, lalu dirinya keluar dari sana dan melihat Clara. Sementara itu dengan singkatnya Clara bisa mengendalikan dua kaki barunya dan dapat menyerang Ricardo hingga Ricardo dapat terpotong-potong oleh Clara, yang mana Clara dapat mengalahkan Ricardo. Namun setelah mengalahkan Ricardo, Clara sepenuhnya terbangkit yang membuat dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatan Yomanya. Helen yang mencoba menghentikannya ditebas oleh Clara. Kemudian Clara menyuruh Helen untuk membunuhnya. Sementara itu Priscilla yang melihat warga sipil banyak yang tewas, dirinya teringat saat keluarganya terbunuh oleh Yoma dan mengingat saat dirinya membunuh Teresa. Dan ternyata di sini benar, Priscilla adalah wujud bangkit yang asli yang dulu pernah membunuh Teresa. Di sisi lain, Clara makin menjadi. Bertepatan dari itu Priscilla juga terbangkit yang menjadi wujud bangkit. Kebangkitan Priscilla membuat Clara menyadari kehadiran Priscilla. Karena itu Clara sangat marah lalu mendatangi Priscilla. Hal itu membuat Miria, Deneve, dan Helen mengejar Clara. Lalu tibalah Clara kepada Priscilla, yang mana tanpa panjang lebar Clara langsung menyerang. Semua serangan Clara dengan mudahnya ditangkis oleh Priscilla. Pertarungan mereka disaksikan oleh Ashley. Di sisi lain Raki dan Jin juga ikut menyusul Clara dengan Jin yang masih terluka. Sementara itu Clara harus tumbang dibuat Priscilla. Saat terus menyerang dirinya tertusuk, yang kemudian Helen dan Miria membantu Clara. Lalu mereka bertiga pun menyerang Priscilla dan dapat memotong salah satu sayap dari Priscilla hingga Priscilla menaikkan lagi kekuatannya yang membuat penampilan Priscilla berubah drastis, yang kemudian Priscilla menyerang mereka bertiga. Di sana Miria tertangkap dan tertusuk, sedangkan Helen tertusuk pedangnya sendiri yang dilempar oleh Priscilla. Lalu Deneve terpotong tangannya yang mencoba menolong Helen, yang kemudian saat Helen terbangun kakinya juga terpotong dibuat Priscilla. Di lain sisi Clara bangkit kembali dengan berubah menjadi wujud bangkit sepenuhnya. Saat melihat wujud Clara, Priscilla menjadi emosional, yang kemudian mereka saling menyerang.
Raki yang melihat itu dirinya sangat bersedih dan menyuruh Clara untuk berhenti, lalu kembali ke pertarungan yang mana Clara tertangkap namun dirinya dapat melepaskan diri yang kemudian menyerang Priscilla hingga dapat melukai Priscilla dan memotong sayapnya. Di sana setelah itu Priscilla melihat bayang-bayang Teresa yang membuatnya kembali ke wujud manusia, dan di sana juga Clara bersiap untuk membunuh Priscilla. Namun dirinya terus mendengar suara Teresa memanggil-manggil namanya, dan ditambah Raki menghalanginya. Dari situ Raki menyuruh Clara untuk berhenti. Kemudian Raki memeluk Clara dan meminta Clara untuk kembali menjadi manusia lagi. Di sana Jin juga meminta Clara untuk kembali menjadi manusia lagi. Lalu Jin melakukan hal yang sama saat Clara mengembalikan Jin menjadi manusia lagi, dan dari situlah Clara kembali menjadi manusia lagi. Namun sayangnya di sana Jin harus tewas karena lukanya itu. Kematian Jin membuat Clara sangat bersedih. Sementara itu Ashley datang ke sana. Kedatangan Ashley membuat mereka terkejut. Kedatangan Ashley bukan untuk bertarung, melainkan hanya untuk menjemput Priscilla, yang kemudian Ashley pergi dari sana. Di pagi harinya Clara meratapi makam Jin. Setelah itu para Claymore pun pergi dari utara. Oke teman-teman, untuk anime Claymore sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Babang Sote pamit undur diri and